Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Selawat bering salam kita kirimkan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah teladan hidup kita yang mengajari kita jalan kebenaran, jalan kebaikan agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang ajaran agama kita berkaitan dengan akhlak atau pembinaan karakter. Untuk kajian kita hari ini kita akan mengambil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis beliau menyampaikan kepada kita untuk belajar kepada salah satu binatang atau salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Lebah itu adalah salah satu makhluk Allah yang memberikan banyak keteladanan untuk kita semua. Ada banyak sifat-sifat lebah yang patut kita tiru. Di antaranya sifat lebah yang patut kita tiru itu, pertama, lebah itu selalu hidup di tempat yang bersih. Lebah tidak ada yang hidup di tempat yang kotor. Maka lebah itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu hidup di tempat yang bersih, di tempat yang baik. Ini artinya secara fisik kita harus terbiasa hidup di lingkungan yang bersih. Karena agama kita sangat mengajarkan bahwa hidup bersih itu adalah salah satu dari karakter orang yang beriman. Agama kita mengajarkan bahwa kebersihan itulah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Bahkan agama kita juga mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang bersih. Al-Islamu nazifun, kata Nabi kita. La yadkhulul jannata illa nazifun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang hidupnya bersih. Maka agama kita mengajarkan supaya hidup bersih. Maka seperti sifat lebah, lebah itu terbiasa hidup di tempat yang bersih. Jika kita meniru sifat lebah itu, maka kita harus terbiasa hidup di tempat yang bersih. Hidup di tempat yang bersih juga berarti bahwa kita harus terbiasa hidup dengan orang-orang yang juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang bersih, yang tidak saja bersifat fisik, tetapi juga bersih dalam arti karakter. Orang yang punya perangai yang baik. Maka di dalam hidup ini, bila kita ingin meniru sifat lebah, bergaullah dengan orang-orang yang punya karakter yang bagus, yang hidup di lingkungan yang baik. Jangan suka hidup dengan orang-orang atau berteman dengan orang-orang yang suka di tempat-tempat yang tidak baik. Hal yang tidak meniru sifat lebah. Kita kalau meniru sifat lebah, kita harus bergaul dengan orang-orang yang terbiasa hidup di tempat yang baik atau di tempat yang bersih. Yang kedua, lebah itu selalu memakan makanan yang baik. Yang dihisap oleh lebah itu adalah madu. Berarti kalau kita meniru sifat lebah itu, maka kita harus berusaha di dalam hidup ini memakan selalu makanan-makanan yang baik. Itulah lebah, yang selalu dia makan itu adalah madu, yang selalu dihisap itu adalah madu. Maka ketika lebah menghisap madu, yang dikeluarkannya juga madu. Artinya apa? Ketika seseorang itu memakan, mengkonsumsi yang baik, maka yang akan dia keluarkan juga yang baik. Maka ini hal yang sangat berkorelasi, yang berhubungan erat. Apa yang kita makan, itulah pula yang akan kita hasilkan perangai kita. Maka agama kita mengajarkan makanlah, minumlah yang halal. Maka oleh karena itu agama kita mengajarkan untuk meniru sifat lebah ini. Hisaplah yang baik,
seperti seperti lebah menghisap madu, maka mudah-mudahan karakter kita juga akan baik. Seperti lebah yang dihisapnya madu, yang dikeluarkannya juga madu. Nah, itulah yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari lebah itu, bahwa lebah itu selalu memakan yang baik. Yang ketiga, lebah itu dia orang yang tidak suka diganggu, tetapi juga dia tidak suka mengganggu. Lihatlah ketika lebah itu hinggap di sebuah pohon, dia tidak akan mengganggu siapapun kecuali bila dia diganggu. Lihatlah ketika lebah hinggap di pohon itu, tak satu pun ranting pohon yang patah oleh lebah. Lebah tidak suka hidup mengganggu, tetapi dia juga tidak suka diganggu. Coba kita lempar lebah yang hinggap di pohon itu, maka kemanapun kita lari dia akan mengejar kita. Maka sifat lebah itu sangat baik. Dia tidak suka bermusuhan, dia tidak suka mengganggu orang. Lebah itu orang yang tidak mau mengganggu orang dan juga tidak mau diganggu. Maka di dalam hidup ini, bila kita ingin meniru sifat lebah, marilah kita berusaha untuk tidak pernah mengganggu orang lain. Agama kita mengajarkan bahwa di dalam hidup ini kita harus menjadi orang baik-baik, menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang suka menolong, bukan menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Kita tiru lebah. Lebah itu dia selalu hidup tanpa mau mengganggu dan menyusahkan orang lain. Dia menebar kebaikan. Maka jangan pula kita menjadi orang yang sebaliknya dari sifat lebah ini, suka mengganggu, suka usil kepada orang lain. Agama kita mengajarkan bahwa hidup yang baik itu adalah manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka di dalam hidup ini berusahalah kita seperti lebah, tidak suka mengganggu tetapi juga tidak suka diganggu, dan dengan arti kata kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, menebar kebaikan kepada siapa saja. Karena itulah yang diajarkan oleh agama kita, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, agama kita juga mengajarkan salah satu misi dari Nabi kita adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad itu diutus melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita tiru bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak saja bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan. Marilah kita amalkan ajaran agama kita ini, supaya hidup kita ini menjadi orang yang bermanfaat. Kita tiru sifat lebah itu, supaya kita juga menjadi manusia yang seperti lebah. Dia selalu hidup di tempat yang bersih, memakan yang bersih, kemudian tidak suka mengganggu orang, tidak usil, dan juga dia tidak suka mengganggu dan tidak mau diganggu. Terakhir, lebah itu sesungguhnya adalah makhluk yang sangat suka tolong menolong. Oleh karena itu, agama kita juga mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kehidupan ini dalam hal kebaikan dan takwa. Tetapi wala ta'awanu 'alal birri wal ismi. Wala ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu kata Al-Qur'an. Tapi jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Maka yang diajarkan oleh agama itu tolong menolong untuk berbuat baik, untuk mencapai derajat takwa. Oleh karena itu, marilah kita amalkan ajaran agama kita ini, supaya hidup kita ini senantiasa menjadi berkah, menjadi bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita bisa hidup tentram, damai, bahagia di dunia dan akhirat. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.